Halo guys, kembali lagi bersama Cynthia Intan. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu film yang membuat kalian merinding. Film ini diperkenalkan dengan nama mahasiswa forensik atau ilmu kedokteran yang bertugas meneliti penyebab kematian seseorang dengan cara diteliti di setiap semua dalam tubuhnya. Tetapi sebelum aku lanjut bahas ke ceritanya, kalian bantu aku tekan tombol like, subscribe agar channel ini makin berkembang ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat mengetahui lebih cepat updatean video baru dari aku. Oke, kalau sudah, tanpa lama-lama lagi kita langsung bahas ke ceritanya. Oke guys, di sini diperlihatkan 6 mahasiswa forensik atau ilmu kedokteran yang sedang berlayar untuk berkunjung ke sebuah pulau terpencil yang dipenuhi rawa-rawa. Dan sepertinya tempat ini tidak ada memiliki sebuah kehidupan di dalamnya. Dan kalau diperhatikan, tempat ini sangatlah menyeramkan. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah pulau terpencil. Lanjut, para mahasiswa yang diantar oleh supir untuk menuju ke lokasi penelitian menggunakan bis. Kemudian di sini ada seorang profesor yang sedang melakukan penelitian dengan menemukan sebuah mayat yang tergeletak begitu saja. Profesor ini juga yang akan mengawasi para mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan tempat ini yang sudah terlebih dahulu untuk meninjau lokasi mereka. Kembali ke mereka yang di sini terlihat ekspresi kecemasan darinya, karena mereka sebelumnya tahu tentang rumor tempat ini tidak pernah dikunjungi orang-orang selama bertahun-tahun lamanya. Lalu mereka sampai di markas dan langsung disambut oleh profesor yang bernama Tom. Profesor Tom ini langsung menjelaskan bahwa ini merupakan bagian tugas akhir mereka yang menjelang kelulusan. Untuk itu mereka harus mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Dan Profesor Tom membagikan 3 kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 2 orang dan menjelaskan tugas mereka mengidentifikasikan penyebab kematian mayat yang sudah ditentukan lokasinya, dan mereka hanya bisa berkomunikasi lewat radio HT. Mereka pun langsung menuju ke lokasi mayat dan Profesor Tom yang sedang mengawasi mereka lewat CCTV yang sudah dipasang di sudut lokasi mereka masing-masing. Kelompok pertama ialah Josh bersama rekannya yang melakukan penelitian mayat yang terletak di bawah bus. Lalu kelompok kedua ialah Daniel bersama rekannya mendapat bagian penelitian kendaraan yang rusak untuk diambil sampel zatnya, dan tanpa diduga mereka menemukan mayat di dalamnya. Lalu kelompok ketiga ialah Kate bersama rekannya Megan mendapat bagian penelitian di sebuah rawa-rawa, di mana mereka langsung mengambil sampel zatnya dari mengambil belatung di mayat tersebut. Di sisi lain, sang supir yang sedang menyiapkan makanan untuk para mahasiswa dan Profesor Tom, tapi secara tiba-tiba dikejutkan menghilangnya salah satu ayam yang baru saja ia letakkan di pemanggang. Di sini dia mulai menjanggal dan mencurigai tentang tempat ini. Untuk itu dia melaporkan ke Profesor Tom tentang kejadian barusan sambil menceritakan rumor bahwa tempat ini dulunya bahwa penjara pidana mati dan meminta untuk berhenti beroperasi. Namun karena profesor yang sedang fokus dan tidak ingin diganggu, mengira si supir mengada-ngada dan memintanya untuk selesaikan hidangan sebelum larut malam. Lalu sang supir menuju ke lokasi kelompok kedua yang sedang bertugas, di mana di perjalanan ia merasa diikuti sesuatu. Kemudian sang supir menuju ke kelompok ketiga. Saat dia buang air kecil, ia tak sengaja melihat mayat wanita yang membusuk yang tergeletak begitu saja. Sesampainya di lokasi kelompok 3, langsung memberitahukan kepada mereka tentang mayat yang ia barusan lihat tadi. Kemudian Kate langsung memeriksanya bersama sang supir, dan Kate memberitahu ke Profesor Tom, namun Profesor Tom menyuruh Kate untuk fokus ke mayatnya. Tiba-tiba sang supir melihat mayat tersebut masih bernafas dan membuatnya semakin ketakutan. Lanjut, di mana kelompok ketiga sudah mengumpulkan bukti-bukti yang sudah diselidiki dari Profesor Tom, tetapi Kate yang masih penasaran dan meminta kepada Megan
untuk melihat dan mengambil sampel di mayat yang ditemukan sang supir tadi. Akhirnya, Megan memperbolehkan Kate untuk mengambil sampel selama 5 menit. Sesampainya Kate di lokasi, mayat yang tadi dalam ruangan telah menghilang. Untuk itu, Kate mencari di lokasi sekitar. Dengan ekspresi yang mulai panik, Kate memutuskan kembali, namun pada saat kembali ke markas, terdapat zombie yang mengejarnya. Rupanya zombie itu mayat yang di dalam ruangan ternyata hidup kembali. Hal ini membuat Kate berlari dan ketakutan sampai akhirnya ia terjebak pada ranting-ranting pohon yang membuat sulit bergerak. Lalu ia dimangsa oleh zombie tersebut. Untungnya Kate langsung diselamatkan oleh Megan. Begitu juga halnya dengan Josh maupun rekannya yang melihat gerak-gerik dari suatu sosok di sebelah mereka. Mereka pun langsung ketakutan. Josh memutuskan untuk kembali ke base camp walaupun ia sendiri tidak nyaman berada di sini. Kembali lagi Kate yang sudah berlumuran darah. Dari situlah ia memutuskan untuk mengobati Kate sebisa mungkin. Yang ujung-ujungnya usaha Megan tidak berhasil sama sekali. Dalam kondisi mendesak saat ini, meski tidak bisa menghubungi ketiga kelompok tersebut dikarenakan radio HT mereka sudah habis baterai. Sialnya listrik di markas tiba-tiba mati dan mereka berdua langsung mengecek generator yang di belakang. Momen yang tidak tepat untuk membuat Profesor Tom tidak sadar kalau di tempat milik kelompoknya Daniel mulai terlihat jelas terdapat satu sosok zombie yang lagi makan sebuah jasad. Kembali ke Profesor Tom dan sang supir yang sedang memperbaiki generator. Gak lama kemudian datanglah Daniel bersama rekannya untuk mengganti cadangan baterai HT yang mati. Lanjut ke Megan di mana ia sangat terkejut melihat Kate yang sudah berubah menjadi zombie kanibal yang sangat mengerikan. Sehingga Kate menyerang Megan, untungnya Megan berhasil melumpuhkan Kate. Di sisi lain, setelah Daniel telah menggantikan baterai HT, mereka sangat terkejut melihat mayat penelitian mereka sudah hancur berantakan, hanya tinggal ususnya aja. Hal ini membuat Rob, rekannya Daniel, ketakutan karena ia yakin bahwa yang melakukan ini bukanlah hewan. Dan Rob memutuskan pergi dari lokasi dan menuju bus untuk bersembunyi. Namun, tiba-tiba baru saja ia jalan akan menuju bus untuk bersembunyi, Rob malah dikejutkan oleh zombie yang menunggu mangsanya. Jadinya Rob langsung berlari secepat mungkin untuk menghindar dari zombie itu. Tapi tak disangka Rob bertemu dengan harus berhadapan dengan zombie satunya lagi. Ujung-ujungnya Rob tidak bisa berbuat apa-apa sampai-sampai ia harus dimangsa oleh dua zombie tersebut. Singkat cerita, Daniel yang sudah berada di markas dan mulai curiga keberadaan Rob yang tak kunjung datang. Dari sinilah situasi yang makin panik ketika Daniel tidak melihat Rob di dalam markas. Pada akhirnya Profesor Tom yang awalnya tidak percaya mulailah merasa kejanggalan dengan menyuruh Daniel, Josh maupun Patrick untuk mencari teman-temannya. Dengan waktu yang terus bergulir dan langit semakin gelap, Megan harus berhadapan sosok Rob yang berubah menjadi zombie. Celakanya lagi, Kate masih bisa bangkit dari timpahan lemari meskipun Megan sendiri langsung menusuknya sampai tertembus. Kemudian Rob muncul dari kolong rumah yang membuat Megan bergerak untuk menyiram Rob dengan cairan asam. Masih tidak mempan, Megan pun mulai memotong lehernya Rob dengan potongan triplek. Sampai-sampai ia tidak tahu kalau Kate sudah sadar kembali. Setelah sadar, Megan tidak memberi ampun lagi kepada temannya itu dan ia mengakhiri dengan menancapkannya menebus otak. Sedangkan untuk giliran Rob, Megan sengaja meracik cairan asam dengan cairan lainnya yang akan ia gunakan untuk melawan Rob. Setelah selesai, ia langsung naik dan melemparkan cairan itu ke dalam mulut Rob sampai meledak. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya Daniel berhasil bertemu dengan Megan. Namun bahaya tetap saja mengejar mereka di mana datang zombie menuju ruangan Megan. Karena suasana semakin gelap, ini membuat mereka berdua harus semakin waspada. Begitu juga di markas Profesor Tom dan sang supir harus berhadapan dengan dua zombie sekaligus.
Karena senjata api hanya satu, membuat sang supir masuk ke dalam markas, sedangkan Profesor Tom rencana membunuh satu zombie dengan pistolnya. Kelemahannya Profesor Tom menembak ke arah kepala zombie karena akan membuat zombie itu mati. Namun disayangkan sang supir berhadapan dengan satu zombie yang muncul dari bawah. Sang supir melawannya, namun tak berhasil, ia harus termakan oleh zombie tersebut. Lanjut, Profesor Tom akhirnya bertemu Daniel dan Megan dan mereka semua masuk dalam bangkai bus sambil menunggu situasi aman. Begitu juga halnya Josh beserta Patrick yang masih menelusuri wilayah sampai-sampai mereka harus dihadapkan dengan si zombie tato dan bahkan zombie oranye mulai mengikuti mengejar mereka. Beruntungnya, Josh menemukan sebuah bus yang di awal mereka gunakan untuk ke markas. Dan sebisa mungkin Josh menyalakan mesin dari bus tersebut sampai membunyikan klakson berulang kali. Sudah jelas bunyi tersebut langsung didengar oleh Megan, Daniel maupun Profesor Tom yang tersadar pastinya mereka harus ke sana. Sialnya baru saja turun dari bangkai bus, sang supir menghampiri lagi dan Megan langsung menembaknya dan sialnya lagi tembakan tersebut malah meleset. Tapi Megan tidak menyerah dan Megan tetap berhasil untuk membunuh zombie sang supir tersebut. Kabar baiknya mereka sempat ditolong oleh Josh maupun Patrick yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Hanya saja mau gimana pun situasinya, si zombie oranye masih saja menghalangi jalan mereka. Begitu juga dengan si zombie satunya lagi yang benar-benar punya mental baja walaupun harus berhadapan dengan bus. Mau ditabrak mau gimana pun juga si zombie ini masih hidup tanpa lecet sedikit pun. Terlebih lagi si zombie oranye masih hidup dan ia akan mengacak-ngacak isi bus tersebut. Sampai pada akhirnya tidak lagi cara bagi Joe sendiri selain menabrakkan bus tersebut ke markas mereka. Namun tetap saja Patrick yang udah keburu terluka akibat gigitan dari si zombie oranye. Karena luka Daniel semakin parah dan Josh mengalami patah kaki, ini membuat mereka beristirahat sampai pagi. Untuk itu mereka berdua, Megan dan Josh berjaga-jaga hingga muncul satu zombie yang lalu menyerang Megan. Karena kesulitan gelapnya malam, untungnya ia diselamatkan oleh Josh. Keesokan paginya yang bikin kaget, Profesor Tom datang dan masihlah hidup. Gak lama kedatangannya melintas salah satu mobil di mana kendaraan itu sedang dibawa oleh temannya Profesor Tom. Tanpa basa-basi, Profesor Tom langsung menghajarnya. Saat itu juga Profesor Tom langsung menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Sayangnya Profesor Tom pun tidak bisa lagi menahan emosinya sampai-sampai ia mengorbankan temannya kepada si zombie tato. Tapi ternyata kunci mobilnya masih di tangan temannya. Alhasil mereka harus berhadapan lagi dengan si zombie tato dan film pun tamat.